pertama tidak bisa jualan telur, tidak bisa jualan daging ya kan. Apalagi mendekati puasa, banyak sekali pelanggan yang Mbak mau telur, Mbak mau daging, ada enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, sudah lama sekali ya Peternak Sri Kandi tidak upload video. Nah, kali ini kita akan upload video sharing saja ya. Dimana 3 bulan yang lalu itu kita kena musibah ya. Musibah khususnya di kandang. Jadi ini langsung cerita aja ya. Dimana musibah tersebut bertepatan di bulan Januari ya, bertepatan di bulan Januari, dimana curah hujan itu sangat tinggi. Setiap hari itu hujan ya, setiap hari hujan tanpa terkecuali. Jadi tidak ada sama sekali cahaya matahari, apalagi sinar matahari. Nah sekarang ini malah kebalikannya. Ini bulan 4 ya, ini bertepatan Idul Fitri juga ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya kalau kita peternak Sri Kandi khususnya ada salah, baik itu dalam lisan, membalas komentar, ataupun dalam membuat konten. Nah balik lagi ke topik ya, dimana kita ini terkena wabah di musim hujan. Jadi dia bukan aratan ya, dia tuh sakit nih, misal sakit ya, sakit itu sakit hari ini. Nah nanti 1 minggu ataupun 5 hari, 5-6 hari itu dia baru mati. Nah ternyata setelah saya pelajari, dimana kandang itu sangat lembab, kan curah hujan tinggi ya, kandang banyak yang ketampias meskipun sudah dikasih penghalang untuk penghalang hujan ya, khususnya itu tetap masuk. Karena kan kalau hujan ya tuh sekarang udah jadi kandangnya mati ya, bukan mati sih, karena ini belum kita isi, sengaja memang belum kita isi ya. Jadi dari situ itu nanti kemarin itu banjir sampai ke sini, terus yang di belah sana juga banjir. Yang kena wabah duluan itu belah sini ya, yang kena wabah duluan belah sini. Kenapa? Karena di sini itu kita umbar ya, kita umbar pas hujan itu nggak kita masukin karena memang kepadatan gitu loh, makanya kita umbar. Nah ternyata yang dari sini ini, yang dia kan yang namanya hujan ya, ayam itu paling seneng hujan, padahal ayam itu nggak bisa kena hujan. Nah itulah lucunya. Jadi dia pada bermain air ya, bermain air, akhirnya yang minum air hujan itu, namanya air hujan campur di belakang itu kan, campur sama selokan, campur sama comberan ya kan, belum lagi campur kotoran dia. Jadi alhasil ayamnya tuh sakitnya ya kayak gitu. Jadi kayak model CRD gitu loh, CRD komplek kayak gitu. Jadi setiap dia sakit 1 hari, seminggu atau 6 hari dia mati ya. Itu sudah kita kasih jamu-jamuan ya, sudah kita kasih kimia, itu nggak tembus. Nah ternyata setelah saya selidiki, itu ternyata sudah banyak tetangga kita pun ayamnya pada ngelempang. Nah kalau di sana, di tetangga itu langsung mati gitu, langsung mati dadakan. Kalau tempat kita nggak, nunggu 5 hari sampai 7 hari dia baru mati. Nah di situ sudah saya kasih kimia, nggak kontal ya, nggak mempan. Saya kasih herbal juga nggak mempan. Akhirnya ya mau gimana lagi ya, pasrah kan. Ya alhamdulillah 1 kandang itu habis bersih, sisa cuma sepasang. Nah sisanya mana? Ini dia nih, ini
babon AKY, nggak kelihatan ya, ini pintunya dari sana soalnya. Sisanya ini babon ini dia tak taruh di sini, tak karantina tadinya kan dia sakit juga ya, tak karantina ya. Alhamdulillah dia ini yang bisa diselamatkan sama satu lagi jantan kedu yang super galak. Nah jantannya itu akhirnya saya sembelih buat kasih ke saudara ya, buat oleh-oleh gitu. Nah biasanya kan kita ngasih telur. Nah berhubung kandang kena wabah, ya udahlah kita sembelih dagingnya, kita berikan untuk oleh-oleh. Nah terus ini ayam dari mana? Nah ini ayam dari sisa telur di mesin tetas. Ya alhamdulillah sih masih disisain sama Allah ya. Akhirnya udah jadi, ini usia 2,5 bulan. Bentar lagi mau kita taruh di kandang sana, nanti kita semprot dulu dengan formalin kandang ya, agar dia lebih steril lagi. Nah ini disisain sekitar berapa ya, tadinya itu hampir 100 ekor ya, tapi tak buat mudik ke Lampung Timur tempat mertua. Kok pulang-pulang kemarin kok tinggal 50%, apa dimakan kucing, nggak taunya di bawahnya itu bolong di ininya. Nah ram-ramnya ini ya, anak ramnya itu bolong, mungkin pada jatuh dimakan kucing. Jadi ABK-nya itu nggak tahu mungkin ya, tapi nggak apa-apa ya, mungkin karena memang sudah ditakdirkan sama Allah, cuma diberi amanat untuk memelihara segini aja, jadi ya kita tetap pelihara seadanya. Nah, kenapa Mbak kok sampean nggak ngisi kandang lagi? Sekarang gini, kita belajar dari pengalaman aja ya. Yang penting ini ayam kita rawat secara khusus ya, dengan serius. Insya Allah nanti dari yang awalnya 5 ekor, insya Allah jadi 500 ekor itu insya Allah ya. Insya Allah, dan itu pasti kalau kita mau menerapkannya lagi dari awal. Nah, sebenarnya wabah ini bisa diminimalisir ya, ataupun dicegah. Namun kalau memang kandang itu memang kering. Nah sedangkan kandang itu pun tidak mendukung. Tuh di sini kan dataran rendah, jadi kalau hujan itu langsung basah. Nah ini salahnya di awal, karena kemarin itu kan dulu 4 tahun yang lalu saat saya meminta buatkan kandang oleh Pak suami, saya minta di pondasi agar lebih tinggi. Karena apa? Saya tahu di sini itu curah hujan tinggi itu pasti akan airnya masuk. Tapi tukangnya itu nggak ngizinin, katanya segini aja udah cukup. Oke lah, ya udah, daripada berdebat sama tukang, dan Pak suami pun setuju sama tukang, ya udah. Nah sekarang kita yang kewalahan ketika musim hujan. Ya, itu pasti air itu pada masuk. Meskipun kita kasih sekam, itu di bawahnya itu pasti basah. Makanya itu akan kasihan kalau di musim hujan itu. Nah jujur saja kalau musim hujan itu saya malah nggak bisa tidurnya mikirin ayam sebanyak itu. Dulu kan banyak sekali ya, sedangkan ayam kedinginan atau enggak itu sudah saya pikirkan. Tapi apalah daya ya, seorang ibu rumah tangga suruh memikir keras. Ya udah pasrah aja. Kalau memang ditakdirkan untuk disisain ya, untuk dirawat, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti kita mulai lagi. Nah di sini ya, di sini kita harus menjadi mental baja. Kenapa? Karena sehebat apapun peternak, secerdas apapun peternak, atau sekreatif apapun peternak ya, ketika cobaan itu ada, itu pasti akan kena ya, itu pasti akan kena. Jadi kita harus memiliki mental baja. Gagal itu pasti, sukses itu tapi sukses itu pilihan ya. Jadi di sini ya alhamdulillah saya sudah merasakan hasil dari ternaknya. Dan tiap tahun pasti bangun kandang dari hasil ternak ya. Alhamdulillah untuk tahun ini kita diuji untuk
pertama tidak bisa jualan telur, tidak bisa jualan daging ya kan. Apalagi mendekati puasa, banyak sekali pelanggan yang Mbak mau telur, Mbak mau daging, ada enggak ada. Nah, untuk telurnya alhamdulillah ya, dari sahabat kita atau teman kita itu beliau juga ngambil ayam dari kita, terus metode juga dari kita. Alhamdulillah kita ambil telur tersebut ya, agar konsumen-konsumen kita itu tidak kecilik lah, bahasa Jawanya tidak kecilik ketika dia mencari telur. Namun kalau untuk menyediakan pedaging itu kita belum bisa ya, karena memang ayamnya habis, terus sahabat kita pun yang pembesaran dengan metode yang sama dengan kita itu belum ada. Jadi kalau untuk produksi telur masih ada, makanya kita ambil ke beliau ya, Om Teguh ya. Ya alhamdulillah rasanya sama karena metodenya sama persis. Nah, dari situ balik lagi ke sini. Ya, ketika ayam yang begitu banyak terus akhirnya habis atau hilang, ya bukan hilang ya, habis karena memang kena wabah, itu pasti akan stres ya. Untuk peternaknya itu pasti akan stres, itu saya sudah ngalamin. Tapi di sini dulu kan saya pernah pas mau mau memulai serius ke ayam itu kena aratan malahan ya, dulu aratan itu sekali. Jadi pas kemarin itu ya biasa aja gitu loh, biasa ajanya gini, alah mati ya biarin ya, namanya melihara ayam hidup itu pasti kalau mati itu ya pasti ya kan, sakit itu pasti karena memelihara ayam hidup sebanyak itu gitu kan. Nah, tapi di sini yang khawatir dengan saya itu malah ayah saya sendiri, bapak saya sendiri. Tuh, sampai beliau itu bertanya sama kakak saya begini. Kasihan sebenarnya adikmu, kandangnya kena wabah. Tapi kok tak lihat-lihat bocahnya nggak sedih sama sekali, malah ketawa-ketawa ketiwi gitu kan. Nah sekarang gini ya, hadapilah semua masalah yang ada di depanmu itu dengan ikhlas dan tenang. Insya Allah itu akan Allah ganti jauh lebih baik daripada yang sudah hilang. Itu pasti, itu janjinya Allah ya, janjinya Tuhan ketika kita ikhlas menerima cobaan. Karena nggak mungkin sesuatu yang dihilangkan itu tidak akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi di sini akhirnya kita hanya memelihara ini ya. Ini kita tidak jauh-jauh dari Elba. Itu yang putih Elba silang White Leghorn F1 ya. Terus yang pedagingnya ini Gorwit silang Kuntara silang Gorwit silang Kuntara, Gorwit silang Gorwit, sama Gorwit silang AKY ada juga ya, yang biasanya kayak gini bulu-bulunya itu AKY. Satu lagi Gorwit silang Permut. Nah, ini yang akan kita kembangkan lagi. Jadi, Mbak ayam yang dari sampean itu bisa nggak sih dikembangkan lagi atau dijadikan indukan lagi? Nah, bisa ya, karena memang ini bukan bukan persilangan akhir. Jadi bisa kita silangkan lagi, tapi harus kita seleksi ketat dulu untuk indukannya. Yang namanya kita memelihara hewan hidup atau makhluk hidup itu pasti akan ada kendala, pasti akan ada cobaan ya, dan pasti akan ada penyakit. Intinya di sini pinter-pinter saja kita dalam menghadapi semua situasi itu ya. Kalau kita dalam situasi A kita mampu menghadapinya, untuk selanjutnya situasi B kita tidak akan kaget, terlebih untuk situasi C dan D. Jadi tetap bersabar, tetap berusaha, tetaplah berjalan sesuai rel kehidupan kita, jangan sampai melenceng ya, agar hidup kita lagi lebih tertata lagi. Oke. Jadi ini musim panas ya. Musim panas itu biasanya banyak sekali ayam-ayam yang mulai terkena radang. Radang itu contohnya dia nafsu makannya turun, mintanya minum terus ya.
itu bisa kita tanggulangi dengan parutan gula putih lagi, parutan bawang putih, taruh di minumnya atau kita kasihkan grain bakteri ya. Jadi nah untuk sekarang ini kita nggak akan bahas itu, karena kita akan bahas kenapa kita jarang upload video dan kita memberitahu musibah yang sudah kita alami di sini ya. Oke, tetap semangat ya, jangan lupa berdoa, jalin silaturahmi sama keluarga ataupun saudara ataupun temennya ya, karena mereka semua sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup kita. Oke, selamat siang, selamat beternak. Jadikan mental bajamu untuk mengawali ternakmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.